Dahulu kala, di sebuah desa terpencil, tinggallah seorang ibu dan anaknya yang bernama Jaka Tarub. Mereka hidup sederhana dan saling menyayangi satu sama lain. Namun, kebahagiaan itu sirna ketika ibu Jaka Tarub mengalami sakit-sakitan. Nak, ada yang ibu ingin bicarakan padamu, nak. Ya, kenapa Bu? Nak, ibu lihat kamu sudah dewasa, sudah pantas melamar seorang gadis. Ibu ingin sekali menggendong cucu sebelum ibu pergi. Tapi kan saya belum mau menikah Bu. Tapi nak, siapa yang akan mengurusmu kalau ibu sudah tiada? Jangan bicara seperti itu Ibu. Ibu cuma merasa lelah. Loh Bu, kok Ibu yang nyapu pagi ini? Tidak apa-apa nak, ibu hanya tidak ingin kamu merasa capek pagi ini. Oh, ya sudah Bu. Kalau begitu saya akan ikut bekerja di sawah saja. Ya nak, tapi maaf, ibu belum bisa ikut kamu pergi ke sawah dulu ya. Ya sudah Bu, habis ini Ibu istirahat saja. Jaka izin pamit pergi ke sawah dulu ya Bu. Jaka pun menuju sawahnya untuk bertani. Walaupun hanya sendiri, ia tetap semangat demi ibunya yang sedang lemah di rumah. Jaka bekerja hingga sore pun tiba. Sudah saatnya untuk dia pergi pulang ke rumah. Namun, saat ia pulang, ia mendapati ibunya sedang terbaring lemah. Ibu! Ibu kenapa Bu? Ibu tidak apa nak, hanya satu pesan ibu. Segeralah menikah agar ada yang mengurusimu nanti. Bu, jangan tinggalin Jaka Bu. Bu! Jaka Tarub menyesali perbuatannya yang telah membiarkan ibunya yang lemah di rumah sendirian. Ia kemudian menyendiri dan terlihat selalu murung. Suatu hari, terlihatlah 7 bidadari cantik di sungai. Wah, lihatlah saudariku, betapa indahnya bukan pemandangan ini. Wah, iya indah sekali. Bagaimana kalau kita mandi di sini? Ayo. Di saat yang sama, Jaka Tarub sedang pergi ke hutan untuk menghilangkan beban pikirannya. Tanpa disengaja, Jaka Tarub mendengar sayup-sayup suara wanita yang sedang bercanda. Suara siapa itu? Kenapa ada suara gadis di tengah hutan gini? Wah, ini sejuk, dingin banget. Ya, rasanya aku ingin berlama-lama di sini. Kalau mungkin bisa, kita harus kembali ke kayangan sebelum matahari terbenam. Jaka Tarub mengintip para bidadari itu di balik batu. Sedang para bidadari itu tengah asyik bermain air, Jaka Tarub secara diam-diam mengambil salah satu selendang mereka. Hari sudah mulai petang. Para bidadari memutuskan untuk segera kembali ke kayangan. Para bidadari mengambil selendang mereka masing-masing untuk dapat kembali ke kayangan. Tapi, selendang Nawang Wulan hilang. Bidadari yang lain sudah mencoba membantu mencarinya, namun mereka tidak melihat keberadaan selendang Nawang Wulan. Saudaraku, bagaimana ini? Padahal selendang adik Wulan ada di samping selendangku.
Para bidadari tak punya pilihan lain. Mereka harus segera kembali dan terpaksa meninggalkan Nawang Wulan sendirian di bumi. Wulan, maafkan kami. Kami tidak bisa berlama-lama di sini. Kami terpaksa harus meninggalkanmu. Jangan tinggalkan aku, Kak. Loh, kamu kenapa sedih? Selendangku hilang. Aku tidak bisa pulang. Ikut pulang saja bersamaku. Apakah boleh? Tentu saja, ayo. Jaka Tarub membawa Nawang Wulan pulang ke rumahnya. Hari demi hari, mereka terus bersama. Kebersamaan itu membuat mereka saling jatuh cinta. Mereka pun memutuskan untuk menikah, dan mereka dikaruniai seorang anak. Kebahagiaan itu tak berlangsung lama ketika suatu hari Nawang Wulan menemukan selendangnya berada dalam lemari. Ini sepertinya selendangku. Mengapa ada di sini? Jaka, mengapa selendangku ada di sini? Kenapa kamu menyembunyikannya? Maaf Wulan, aku hanya ingin kamu terus bersamaku dan tidak kembali lagi ke kayangan. Tidak bisa, Jaka. Ini bukan tempatku. Aku harus kembali ke kayangan. Lalu bagaimana dengan anak kita? Kamu yang akan merawatnya, dan aku akan selalu kembali untuk melihatnya. Nawang Wulan pergi dengan rasa kecewa, dan pada akhirnya Jaka Tarub mengikhlaskan kepergian Nawang Wulan. Kini ia kembali merasakan kehilangan dan ia sangat sedih. Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita Jaka Tarub adalah pentingnya kejujuran, pengorbanan, dan kesadaran akan kesalahan yang telah diperbuat.